Maka hari ini saya akan menyampaikan satu tema kebenaran firman Tuhan seperti tema yang sudah ditetapkan oleh gembala jemaat kita, yaitu hidup tenang. Hidup tenang hanya dekat Allah saja. Amin. Yang setuju katakan haleluya. Karena memang saudara, tidak ada satupun yang bisa memberikan jaminan. Pasangan kita nggak bisa kasih jaminan. Orang-orang di sekitar kita nggak bisa kasih jaminan. Hanya Yesus, hanya Tuhan yang kita sembah yang dapat memberikan kita jaminan. Makanya bagaimana kita hidup tenang? Hanya dekat Allah saja. Kalimat subtemanya nggak asing bagi saudara karena memang ditulis dalam Alkitab, Mazmur pasal yang ke-62. Saya mau ajak jemaat Tuhan, ini ayat kita yang pertama. Di minggu pertama Januari 2021, Mazmur 62 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kalau saudara pakai smartphone, saudara cukup baca sampai nomor ke-8. Tapi kalau saudara lihat dari Alkitab, saudara butuh sampai dengan ayat yang ke-9. Karena ada perbedaan penomoran di sana. Tapi kalau saudara nggak pegang Alkitab, it's okay, jangan khawatir. Di sebelah saya akan muncul ayat-ayat yang saya akan baca. Sama-sama perhatikan Mazmur 62. Di bawah judul perikop, perasaan tenang dekat Allah. Sama-sama bilang sama saya, tenang. Pak, istri di rumah itu nggak hanya butuh dinafkahi, Pak. Istri di rumah nggak hanya butuh diberi kebutuhan, keperluan primer, sekunder, terier. Tapi istri juga butuh tenang, Pak. Karena rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang memiliki ketenangan di dalamnya. Duit boleh nggak banyak, keuangan boleh bermasalah, tantangan persoalan boleh silih berganti, tapi selama ada ketenangan dalam rumah tangga itu, rumah tangga itu disebut rumah tangga yang bahagia. Bu, suami itu bukan cuma butuh dikasih masakan, bukan cuma disetrikain, dicuciin bajunya, dibersihkan rumah, diurus anak-anaknya. Enggak, suami juga butuh ketenangan. Istri yang membawa ketenangan buat suami, disebut istri-istri idaman. Karena setiap beban dari luar yang dibawa suami, kalau ketemu yang bisa mencairkan, itu yang disebut istri idaman, ya kan? Masalahnya belum selesai, tapi minimal lebih tenang. Anak-anak, apalagi zaman belajar online gini, anak-anak tuh butuh kasih ketenangan sama orang tua. Karena hari ini orang-orang tua lagi cemas. Ini nanti masuk semester 2, mau tatap muka atau mau online nih. Dua-duanya tegang, ya. Tatap muka tegang, ya kan, udah mulai cemas, khawatir. Beberapa orang tua udah mulai bilang, nak, kalau nanti tatap muka mesti begini. Tapi juga sebagian orang tua kalau dibilang belajar online, cemas juga dia, tegang juga. Dia lihat anaknya, aduh pendeta, sejak anak saya belajar online tuh, ngaco semuanya. Makanya yang terakhir viral kan, ada video ibu-ibu ngajarin anaknya, dampingin anaknya belajar online sambil pegang cambuk. Dipikir kuda kali itu anaknya. Tapi betul, hidup ini kita butuh tenang. Makanya ada satu perikop ditulis oleh seorang raja namanya Daud dengan judul perasaan tenang dekat Allah. Ayat pertama, untuk pemimpin biduan menurut Yedutun. Mazmur Daud yang di rumah yang bisa baca bersama-sama, inilah firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempas dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya, apa kata Alkitab? Mereka mengutuki. Ayat yang ke-6 atau nomor ke-5 dari Alkitab saudara. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Yang di rumah bilang, Tuhan memberi ketenangan. Sebab daripadanya lah harapanku. Amin. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin, haleluya. Ayat yang kita baca adalah ayat yang cukup populer. Makanya saudara gak asing dengan judul yang saya berikan. Hanya dekat Allah saja.
Ada beberapa lagu yang dibuat. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ada juga lagu yang liriknya gini. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Tapi yang paling saya suka itu yang zaman dulunya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Yang tahu lagunya sama-sama. Daripada nyala keselamatanku. Untuk 2021 katakan. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Nah saudara, ketenangan adalah hal yang mutlak harus dimiliki dalam hidup saya dan hidup saudara. Kenapa? Karena memang keadaan di sekeliling kita itu penuh dengan celaka dan mara bahaya. Kita nggak pernah tahu nih apa yang menanti. Siapa sih yang tahu saudara wabah yang akan terjadi di 2020? Orang bisa meramal, orang bisa bercerita tentang apa yang akan terjadi di depan. Tapi nggak ada kepastian. Semua cuma bentuknya ramalan, tafsiran. Kita nggak pernah tahu nih, bukan cuma masalah yang akan terjadi di dunia, bahkan dalam hidup kita sendiri. Entah pekerjaan, entah keluarga, pendidikan anak-anak kita, kebutuhan, keperluan, mungkin kesehatan kita. Nah kalau kita nggak memiliki ketenangan, kita dipenuhi oleh kecemasan, ketakutan, dan kegelisahan. Karena memang yang namanya keadaan di sekitar atau yang namanya ketidaktenangan itu datang dalam dua sisi. Yang pertama, ketidaktenangan itu datang dari yang namanya keadaan di luar kita, eksternal. Maksudnya keadaan kondisi yang ada di sekitar. Contohnya yang bikin kita nggak tenang, berita-berita musibah, ya kan? Kita dengar tentang gempa, kita dengar tentang angin puting beliung, kita dengar tentang hal-hal buruk yang terjadi disebabkan oleh alam. Orang cemas, saudara. Sekarang naik apa yang aman? Nggak ada. Naik pesawat bisa jatuh, naik kapal bisa tenggelam, naik mobil bisa kecelakaan, naik kereta juga bisa terbalik, naik motor apalagi, ya kan? Kalau kita nggak punya ketenangan, kecemasan, kemana-mana kita takut hari ini. Bahkan seperti yang kita semua alami di 2020. Kita dengar tentang satu penyakit, wabah yang merusak seluruh sistem yang ada di dunia. Kalau kita nggak punya ketenangan, cemasnya minta ampun, saudara. Kecemasan, ketakutan yang kita miliki membuat kita sampai nggak bisa berbuat apa-apa. Bayangkan, ada orang-orang yang benar-benar nggak mau keluar rumah, yang benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain karena rasa cemas dan takut yang menguasai dirinya. Yang paling bodoh, saudara kan dengar beritanya, ada orang yang pakai sanitizer itu bukan cuma di tangan, di seluruh badannya sampai terjadi iritasi, kebakaran tingkat 2 apa kalau nggak salah itu orang. Kenapa? Ketakutan membuat seseorang menjadi bodoh. Kita tuh butuh tenang, saudara. Karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, nggak sempurna. Tapi bersama penyertaan Tuhan, segala kekurangan kita, Allah yang sempurnakan di dalamnya. Dalam mengatur rumah tangga, dalam berbisnis, dalam berdagang, berusaha, dalam rancangan apapun, kalau Tuhan terlibat di dalamnya, firman-Nya yang berkata, Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Nah yang dari dalam diri itu kan yang dari luar. Apa yang dari dalam diri yang membuat orang tidak kehilangan ketenangan? Sederhana, perasaan gelisah, perasaan cemas, perasaan khawatir yang sumbernya adalah pikiran. Pikiran ini bisa membuat seseorang maju atau sebaliknya membuat seseorang itu mengalami pengemunduran. 2021 saudara, kalau pikiran saudara nggak ditundukkan di bawah pengenalan akan Kristus, hancur apa yang kita kerjakan. Kenapa? Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Prediksi-prediksi yang kau dengar dari dunia gak memberi jaminan. Tapi orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, seperti Mazmur katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Orang kalau pikirannya negatif, gak usah yang jauh-jauh lah. Baru batuk aja, ini batuk nih. Iya kan? Karena batuk hari ini tidak sama dengan batuk 2019. Batuk hari ini berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Dulu kita kalau lihat orang batuk, gak usah batuk biasa lah. Batuk berdarah juga kita biasa aja. Dengar orang sampai ngeludah-ngeludah juga kan. Cucu, kayaknya biasa aja.
Tapi sejak 2020, batuk itu nggak perlu yang heboh-heboh. Cukup begini aja. Itu kita udah darah Yesus. Ya kan? Jangankan batuk yang dialami orang, batuk yang dialami kita aja pikiran bisa negatif. Banyak orang hari ini fakta mengatakan ketika bangun tidur saat merasa tenggorokannya lebih kering dari biasanya, orang udah parno. Padahal mungkin kurang minum, ya kan. Dia tidur di AC, udara jadi kering, kerongkongan jadi agak sakit. Tapi orang sekarang pikirannya udah, Tuhan, yang nomor 19 itu dihancurkan dalam nama Yesus. Pikiran. Orang ada benjolan sedikit di leher aja udah, Tuhan, roh-roh tumor, roh-roh kanker cabut. Padahal mungkin cuma salah tidur. Tapi karena ketakutan yang berasal dari pikiran, membuat orang hidup dalam ketidaktenangan. Memang berita yang kita dengar hari ini adalah berita-berita yang sudah diceritakan oleh Alkitab. Alkitab berkata hari-hari ini akan semakin jahat, saudara. Betul, ekonomi akan semakin jahat. Persaingan akan semakin lebih menakutkan. Saudara baca berita kan, salah satu marketplace, mereka taruh pengumuman, mereka butuh 6 karyawan. Yang datang berapa? 160 orang dong, saudara. Cuma butuh 6 pegawai, yang datang 160. Kan gila. Kenapa? Keadaan kondisi hari ini gak seperti waktu lalu. Cari pekerjaan itu sekarang sulit, saudara. Makin menakutkan. Saudara dengar berita tentang sakit penyakit. Bukan cuma yang nomor 19 itu. Sekarang kan muncul berita-berita baru. Belum yang bermutasi lah. Belum yang datang dari yang lain lah. Kita butuh ketenangan. Dalam bisnis, usaha, dagang, Pak, orang mulai bilang gak ada jaminan 2021. Tapi di dalam Tuhan, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kenapa? Dia Allah yang maha mampu melakukan apa yang mustahil bagi manusia. Itu yang memberikan kita ketenangan. Karena memang ketenangan itu sesuatu hal yang mahal. Dan itu gak mudah. Ada orang demi tenang itu dia minum. Kenapa? Kenapa sih orang mabuk? Bukan karena mabuknya yang dinikmati. Tanya deh sama orang mabuk. Abis mabuk enak gak? Gak enak. Pusing, pening, ya kan, sakit kepala besar, sakit kepala dahsyat. Tapi kenapa dia tetap mabuk? Seringkali dia cuma cari satu poin, tenang. Saya kalau minum pendeta, kayaknya lebih tenang gitu. Ya kan? Sampai orang-orang, lihat deh. Kenapa sih orang-orang mau pakai narkoba? Seringkali dia dapat sesuatu yang gak dia dapat dari keadaan yang lain. Waktu dia pakai efek kimianya bekerja di tubuh, dia ada istilahnya nge-fly. Dia seperti lepas beban, persoalan. Kenapa? Cari tenang. Hari-hari ini ada banyak orang coba bikin perlindungan diri. Supaya apa? Tenang. Waduh, dia taruh investasi ini, dia ambil asuransi ini, dia mulai bertindak ini. Karena dia pikir dengan cara itu dia lebih tenang. Nggak ada jaminan, saudara. Nggak ada jaminan. Alkitab ajar, satu-satunya jaminan dalam hidup saya dan hidup saudara hanya di dalam Yesus. Makanya 2021 saya mau mengajak setiap jemaat Tuhan dimanapun engkau berada. Siapapun engkau yang menyaksikan live streaming ini, mari kita minta Tuhan menyertai langkah-langkah kita di 2021. Kita manusia penuh dengan keterbatasan, kekurangan. Tapi bersama Tuhan kita akan tetap berlangkah dengan ketenangan. Nah, apa saja dampak positif atau apa saja keuntungan ketika kita dekat dengan Allah. Makanya kenapa gereja ini menekankan hal-hal yang sederhana. Kan 4 pilar dari GBHMJ itu cuma doa, pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Saudara gak butuh pandai dan cerdas untuk dekat dengan Allah. Saudara gak butuh pemahaman teologis tertentu supaya engkau dekat dengan Allah. Tidak, hanya dengan doa. Ada istilahnya, dia hanya sejauh doa. Iya, Tuhan itu gak perlu ke gunung A atau ke gunung B untuk kita dekat. Tidak, hanya dengan doa. Bahkan sering kali Pak, Bu, kalau kita mau lebih jujur, waktu kita nyanyi gitu ya kan. Waktu kita nyanyi, hadirat Tuhan tuh bekerja di dalamnya. Kayak tadilah lagu tadi aja yang lagu sederhana ya kan. Hanya dekat Allah saja aku. Kita gak butuh gereja, gak perlu datang ke gereja dulu, nyanyi baru ngerasain hadirat Tuhan. Enggak, lagi potong sayur Bu, lagi potong sayur terus kita bilang gini, hanya dekat Allah saja. Itu air mata bisa mengalir loh. Betul, air mata bisa menetes. Masalah udah selesai belum? Belum, tapi ada damai sejahtera yang kita rasa. Itu yang saya katakan hanya dekat Allah saja kita tenang. Pak, kita lagi di motor nih atau di mobil, nyanyi aja lagu sederhana yang terlintas di kepala saudara tentang Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu bisa tiba-tiba tuh segala keputusasaan, tekanan, stres, depresi tergantikan oleh pengharapan. Kenapa? Hanya dekat Allah saja kita tenang.
Buat anak-anak muda, rekan-rekan sahabatku yang gagal menikah di 2020, rencananya udah matang, ya kan? Bahkan dananya udah disediakan. Tapi karena keadaan 2020 semuanya harus diundur semuanya. Itu menjalani hari-hari dengan galau itu. Banyak anak-anak muda bilang gini, aduh pendeta, coba saya nikah lebih cepet gitu. Waktu momen di rumah saja tuh kayaknya lebih nikmat. Ya kan? Sekarang 2020, aduh nikah udah gagal, pacaran susah. Tapi saya mau bilang, nyanyi aja pujian penyembahan hal yang sederhana. Kita cuma bilang begini, semua baik, semua baik. Itu rasa-rasanya tuh semua persoalan tuh sirna. Bukan karena sudah selesai, tapi karena kita tahu Tuhan punya waktu yang terbaik bagi setiap kita. Makanya gereja GBHMJ di 2021 memulai dengan tema hidup tenang. Karena dengan ketenangan kita lebih banyak melihat janji Tuhan tergenapi. Dengan ketenangan kita semakin yakin bahwa keadaan kita hari ini bukan akhir segala-galanya. Ada 3 hal. Kenapa kita harus dekat dengan Allah saja? Yang pertama saya catat kalau jemaat Tuhan dapat lihat. Sama-sama kita lihat dari Mazmur 91 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Mazmur 91 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat yang juga populer bahkan dijadikan sebuah lagu, dan saya rindu jemaat Tuhan dimanapun saudara berada baca ayat ini. Saudara yang sedang tertekan, saudara yang sedang menghadapi masalah, engkau yang lagi difitnah, engkau yang sedang kekurangan. Mazmur 91 ayat yang ke-7 apa? Walau 1000 rebah di sisimu, lanjut apa katanya? Dan 10.000 rebah di kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Engkau hanya menontonnya, sama-sama bilang, aku hanya menontonnya. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, apa kata Alkitab? Ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, amin. Dan tulah, sama-sama bilang dengan iman, tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ayat 11, sebab apa? Malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Yang setuju katakan amin. Yang pertama, kenapa kita hanya dekat Allah saja kita mendapat ketenangan? Yang pertama saya catat karena ketika kita dekat dengan Allah, Allah itu mengalahkan yang jahat bagi kita. Saudara, Pak, Bu, yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam hidup ini, di 2021 saya mau tekankan, kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Saya ulang sekali lagi, di 2021 kita nggak bisa menyenangkan banyak orang. Akan ada banyak tantangan, persoalan, bahkan rancangan orang jahat sama kita. Saya pernah ajar kepada jemaat Tuhan, kita dibenci seringkali bukan karena kita salah. Kalau kita salah, kita egois, keras kepala, sombong, angkuh, orangnya tuh penuh dengan kebencian. Kita dibenci orang, itu normal. Tapi realita yang terjadi hari-hari ini kan seringkali kita nggak jahat. Kita nggak berbuat sesuatu yang salah, tapi orang benci sama kita. Orang benci sama kita cuma gara-gara kita pegang Alkitab kok. Orang benci sama kita cuma gara-gara dia lihat kita pakai kalung salib. Bahkan seringkali karena kita jujur, orang benci sama kita. Ketika kita orang yang sabar, kita orang yang mengalah, orang bisa benci sama kita. Ketika kita nggak bisa ikut apa cara dunia, kita dibenci sama mereka. Dan kita nggak bisa bendung, saudara. Kita nggak bisa tahan, kita nggak bisa mengatur setiap orang untuk menyukai kita. Engkau memang harus hadapi dalam dunia bisnis, Pak. Ketika kita makin sukses, orang makin sirik, orang makin iri. Repotnya mereka bukan cuma iri, mereka mulai rancangkan yang jahat dalam usaha, pekerjaan, mungkin karir kita. Orang mulai dihasut untuk benci sama kita mulai ditikam dari belakang. Tapi ini yang saya katakan, kalau engkau hidup dekat dengan Allah, kita percaya ada ketenangan karena Allah mengalahkan apa yang jahat bagi kita. Makanya Daud katakan 1000 rebah, 10.000 rebah, aku tetap berdiri melihat pertolongan Tuhan. Begitulah kita di 2021. Orang boleh ngomong apapun tentang hidup saudara. Orang boleh cibir, orang boleh fitnah, orang boleh buat yang buruk. Tapi selama Tuhan ada dalam kehidupan kita, kita akan tetap melihat Tuhan angkat kita naik dan tidak turun. Orang boleh pandang sebelah mata. Tapi kalau Tuhan sudah buka pintu berkat 2021, gak ada yang bisa menutupnya. Itu yang saya mau katakan. Hidup kita lebih tenang. Orang kalau gak dekat dengan Allah, dengar orang bilang begini, lu tahu gak?
Itu kan tetangga sebelah ngomongin lu. Itu panas itu. Ya kan? Jangan-jangan salah informasi. Tapi udah nggak tenang kita. Rasa-rasanya kalau lewat di gang yang kita denger itu orang ngomongin, waduh mulai panas hati. Tapi ini yang saya mau tekankan, Pak, Bu, rugi. Hidup ini udah berat. Gak usah ditambah-tambah lagi dengan tekanan karena apa yang kau dengar dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri. Jalani bersama Tuhan. Karena kita tahu kalau memang engkau benar, engkau akan tetap benar. Itu yang saya mau katakan. Yang kedua, apa untungnya kita dekat dengan Allah? Saya catat di sini, kalau saudara mau lihat Alkitab sama-sama kita buka. Mazmur pasal yang ke-37 ayatnya yang ke-40. Mazmur pasal yang ke-37. Perhatikan baik Alkitab saudara, ayatnya yang ke-40. Sudah di sana? Sama-sama baca, inilah bagian yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena Tuhan menolong mereka dan apa kata Alkitab? Meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari apa? Tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka. Sebab mereka berlindung padanya. Yang pertama, kenapa hanya dekat Allah saja kita tenang? Karena kita tahu Allah mengalahkan yang jahat bagi kita. Tapi yang kedua, kenapa kita tenang dekat dengan Allah? Karena Allah meluputkan kita dari malapetaka. Terkadang kita nggak pernah tahu apa yang sedang akan menimpa kita. Yes, kita doa waktu kita keluar rumah, kita doa waktu berbisnis, kita doa dalam setiap langkah dan keputusan kita. Tapi seringkali sometimes Tuhan izinkan hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi. Tuhan izinkan hal-hal yang mungkin membuat kita meneteskan air mata. Tapi bukan karena Tuhan lalai. Bukan karena Tuhan ingin membuat kita masuk dalam kecelakaan. No, Alkitab janjikan rancangannya bukan celaka, rancangannya damai sejahtera. Kenapa Tuhan izinkan semua terjadi? Sederhana. Seringkali untuk kita melihat kemuliaan dan kuasa Tuhan terjadi di dalamnya. Makanya seringkali saya katakan kesaksian yang luar biasa pasti disertai dengan masa-masa sukar juga yang luar biasa. Tapi ini yang saya mau tekankan, kenapa sih kita tetap tenang? Sederhana, karena Allah meluputkan. Saudara pernah ingat penjelasan saya tentang kata luput? Luput itu bukan cuma terhindar. Luput itu bukan cuma terlepas atau terbebas ya. Luput itu saudara sudah ada di dalam masalah, tapi I don't know how. Saudara bisa keluar dengan cara yang ajaib di dalamnya. Itu yang saya katakan luput. Saya ambil contoh sederhana. Antara terhindar dan terluput. Saya ingin setiap jemaat Tuhan di 2021 ini saudara bisa ingat ilustrasi saya. Satu kali, ini contoh ya, satu kali saya mau pergi ke luar negeri. Ini contoh. Saya mau pergi ke luar negeri, lalu tiba-tiba di tempat saya menunggu ada pengumuman bahwa penumpang passenger untuk masuk ke dalam pesawat. Ketika sedang antri, tiba-tiba saya mules sekali. Nah karena mules itu, saya mau gak mau harus pergi dari antrian. Padahal udah tinggal 2 orang lagi, saya masuk ke pesawat. Tapi karena mules, gak bisa buang air di pesawat, saya keluar lagi masuk ke tempat ruang tunggu itu, saya buang air di sana. Karena mules minta ampun, akhirnya karena kelamaan di toilet, pesawatnya take off. Ninggalin saya. Tiba-tiba, 15 menit kemudian, kita dengar berita kalau itu pesawat mengalami kecelakaan. Semua penumpang meninggal. Saya mau tanya, saya terluput atau saya terhindar? Saya terhindar. Nah, apa bedanya dengan terluput? Terluput itu, saya sudah masuk di dalam pesawat dan pesawat mengalami celaka, tapi I don't know how. Semua mengalami luka berat, bahkan meninggal, tapi saya nggak kenapa-napa. Semua meninggal, tapi saya tetap hidup. Itu yang saya katakan terluput. Hidup ini di 2021, saudara jangan pernah berharap bahwa everything is fine, semuanya jalan tol. Enggak, terkadang tiba-tiba engkau akan terima kabar orang rancangan yang buruk dalam hidup saudara. Mungkin modal saudara berubah menjadi buntung, saudara nggak bisa laba, saudara bahkan berganti menjadi hutang. Tapi ini yang saya katakan, seberat, seburuk, sesadis apapun yang kau sedang jalani. Kalau Tuhan menyertai hidup saya dan hidup saudara, kita akan diluputkan. Yang setuju katakan amin. Orang bilang gak ada jalan keluar tuh. Orang bilang gak mungkin ada solusinya. Mereka lupa. Yang menyertai kita lebih besar dari apapun. Itu yang saya mau tekankan di 2020 ini. Hanya dekat Allah saja saya dan saudara tenang. Sama-sama bilang sama saya harus tenang. Karena yang ketiga, kenapa kita harus dekat dengan Allah kita mendapat ketenangan? Sederhana, coba lihat ayatnya, ini ayat yang terakhir.
Saudara nanti jangan lupa setelah jam 7 saya akan ada di sesi jam 9. Saya akan bahas tentang special day. Ini hari yang spesial. Kenapa? Pembahasannya di sesi yang kedua jam 9 pagi dari ibadah Minggu GBI HMJ yang ketiga. Sama-sama kita lihat Alkitab. Saudara bisa buka dari Yesaya pasal 60 ayat yang ke-22. Atau saudara lihat dari Mazmur saja deh. Mazmur 28 ayat yang ke-7. Mazmur pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-7. Yang pegang Alkitab atau saya bisa lihat di layar saudara, inilah firman Tuhan. 1, 2 ya. Apa? Iya, Mazmur 28 ayat yang ke-7. Dikatakan Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Kenapa kita dekat dengan Allah lalu mendapat ketenangan? Karena Allah adalah sumber kekuatan dan sumber keberanian kita. Kalau saudara nggak mau melangkah di 2021 karena terlalu takut, terus cemas, saudara akan kehilangan banyak hal dalam hidup saudara. Pak, Bu, engkau yang berbisnis, engkau yang berkarir, engkau yang berdagang, jangan pernah takut melangkah. Berjalanlah. Karena engkau tidak pernah sendirian. Tuhan menyertai langkah-langkah saudara. Sesederhana apapun konsep dan rencana saudara. Mungkin di mata orang, aduh model kayak kamu mah kalau bisnis sukses, sulit sukses. Orang berkata, aduh model kayak kamu kalau dagang pasti rugi, gak apa-apa. Karena berkat tidak datang dari mulut mereka. Berkat datang dari perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkenan di 2021, apapun Tuhan bisa bukakan dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Makanya Allah sumber kekuatan kita. Saudara dagang, bisnis, kerja, kalau nggak tenang, stres. Bisnis itu harus butuh tenang. Saya ambil contoh sederhana, gembala jemaat kita kan beliau per 2020 pegang bisnis tuh 4 PT. Itu nggak mudah, itu luar biasa. Karena PT yang dikerjakan itu beliau pegang itu bukan PT-PT kecil, PT-PT besar. Nilainya bukan cuma puluhan, ratusan miliar mungkin. Kalau nggak tenang saudara, kalau nggak punya ketenangan yang pasti, waduh pusing. Apalagi gembala kan paling banyak main di dunia otomotif. 2020 kan saudara tahu sendiri beritanya seperti apa. Nah kalau gembala jemaat kita nggak punya ketenangan, udah pasti hancur berantakan. Tapi seperti yang saudara dengar melalui khotbah kesaksian dari beliau, 4 PT-nya selama 2020 nggak ada satupun yang kolaps, semuanya laba, semuanya untung. Walaupun gak seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Tapi kenapa bisa tetap melihat keuntungan? Yang pertama karena berkat Tuhan menyertai. Tapi yang kedua karena ada ketenangan di dalamnya. Orang kalau gak tenang tuh dekat dengan emosi. Ya kan? Orang sampai sini ngerti ya. Orang kalau gak tenang dekat sama emosi. Bu. Kapan biasanya ibu suka lihat suami ibu, ya kan? Laki kita itu marah-marah. Kapan dia cenderung gampang tersinggung, gampang meledak? Ya biasanya kalau suami itu lagi banyak pekerjaan. Lagi mau deket deadline, pekerjaan lagi numpuk, ya kan? PO masuk tapi bahan dasar nggak ada. PO masuk tapi modalnya kurang. Stres itu dia. Waduh itu gampang meledak itu. Kita tanya sedikit aja bisa salah. Kalau dia lagi tenang, ibu tanya gini, Pak, dari mana? Itu tadi habis ketemu rekan bisnis, biasa. Tapi kalau lagi stres dia, lagi nggak tenang, ibu tanya pertanyaannya sama, hasilnya berbeda. Ya kan? Kita tanya, Pak, dari mana? Dia mulai bilang begini, kenapa? Lu curiga kalau gue punya simpanan lain di luar atau gimana? Ya kita sampai bilang, ih si papa, orang ditanya baik-baik, karena lagi nggak tenang. Orang kalau nggak tenang tuh deket dengan emosi. Pak, kapan biasanya istri kita penuh dengan emosi? Kapan biasanya dia gampang marah-marah? Di atas tanggal 20, ya kan? Bapak jangan sekali-sekali coba-coba pulang malam larut tanpa kabar dan berita di atas tanggal 20. Kalau udah tanggal 1, 2 itu aman, ya kan? Bapak datang ke rumah pulang terlambat, nggak kasih kabar, ya kan? Jam setengah 12 baru sampai. Tapi tanggal 2, istri juga tenang. Istri cuma bilang gini, dari mana Pak? Dari kantor. Oh yaudah, udah makan belum? Tanggal 2. Tapi kalau bapak pulang tanggal 22, biar duanya sama, tapi di atas tanggal 20, nah itu banyak-banyak doa lah saudara ya. Karena nanti waktu bapak pulang jam setengah 12 tanpa kabar, pertanyaannya dimulai dengan sama. Dari mana Pak? Dari kantor. Ngapain?
Nah, itu mulai ada pertanyaan kedua itu. Rapat biasa. Rapat apa? Nah, itu mulai roh jaksa agung tuh mulai bekerja di hidup istri saudara ya. Rapat urusan kantor sama siapa? Ya teman-teman kantor. Teman-teman kantor itu siapa? Ya aku sebut juga kamu gak kenal. Oh gitu. Udah mulai ada rahasia-rahasiaan. Nah, itu Bapak jangan bingung. Bapak jangan kaget karena Bapak lihat tanggal dulu. Oh 22. Manusia itu kalau nggak tenang, hidup tuh dekat emosi, dekat amarah. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, yes, tanggal tua kek, masalah persoalan belum selesai kek, kita lebih tenang saudara. Orang kalau nggak tenang, dengar kabar berita tuh kayaknya takut aja bawaannya. Saudara batuk nih. Temen tanya, batuk loh? Nggak tahu nih, biasanya sih nggak pernah batuk, baru tadi pagi. Oh, hati-hati loh. Dia udah mulai hati-hati tuh, udah mulai serem tuh beritanya. Hati-hati loh. Ya gue sih bukan nakutin ya. Temen gue gak biasanya batuk, tiba-tiba batuk. Besok malamnya mati. Dia gak nakutin aja, kita udah mau copot jantung ya kan. Tapi bener, kalau kita tenang, kita gak langsung panik, stres, kita langsung, kalau orang kalau udah panik itu dia langsung cek, dia ronsen, dia PCR ya kan. Tapi kalau misalkan dia tenang, dia tanya dulu, oh batuknya kapan pagi? Matinya di mana? Rel kereta. Oh, matinya bukan karena batuk, karena ketabrak kereta. Karena berita informasi yang ada di dunia itu nggak bisa memberikan ketenangan. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Kalau kita tenang, kita mampu melangkah. Kalau kita tenang, kita bisa berpikir dengan lebih baik. Kalau kita tenang, kita bisa urus rumah tangga, urus pekerjaan, urus pendidikan, urus masa depan kita. Bahkan kalau kita tenang, pelayanan kepada Tuhan itu lebih luar biasa. Makanya hamba-hamba Tuhan itu butuh tenang. Gembala jemaat kita tuh orang yang luar biasa. Beliau itu bukan cuma ngurus pekerjaan, bukan cuma ngurus keluarga, beliau juga harus ngurus jemaat-jemaat Tuhan. Hanya satu kuncinya, butuh ketenangan. Tanpa ketenangan, pasti tindakan, keputusan, dan langkah yang diambil bisa salah. Karena itu kita butuh Tuhan yang membuat kita tetap melihat kepastian di tengah ketidakpastian. Jemaat Tuhan yang terkasih, nanti jam 9 saya akan bahas tentang special day, yaitu 2021. Jemaat Tuhan, kalau bisa engkau tetap ikut live streaming ini, sama-sama kembali kita belajar untuk diberkati. Dan firman Tuhan ini dibagi menjadi 3 bagian. Kenapa kita butuh hidup tenang? Seperti tema yang diberikan oleh GBHMJ. Karena hanya dekat Allah saja kita mendapat ketenangan. Yang pertama, kita bisa tenang karena kita tahu Allah mengalahkan yang jahat bagi kita. Saudara jangan khawatir. 2021 siapapun yang rancangan yang jahat, kita percaya kemenangan pasti dinyatakan Tuhan dalam kehidupan saya dan hidup saudara. Yang kedua, karena Allah meluputkan kita dari malapetaka. Mungkin engkau sudah terperosok, engkau sudah masuk. Orang berkata tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Ingat, Tuhan sanggup. Abednego, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka sudah masuk dalam perapian. Tapi Alkitab katakan apa? Mereka keluar tanpa bau satupun bau gosong. Itu yang Alkitab jelaskan tentang diluputkan. Dan yang ketiga, kenapa hanya dekat Allah saja kita tenang? Karena dia sumber kekuatan kita. Dia sumber kekuatan yang membuat kita mau melangkah, melanjutkan rumah tangga, mempertahankan pekerjaan, bisnis. Karena kita tahu Allah tidak pernah mempermalukan orang yang berharap kepadanya. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk sesi yang paling pertama di minggu paling awal Januari 2021. Berkati siapapun yang menyaksikan live streaming ini, Tuhan menyertai mereka dengan sukacita, dengan shalom. Sehingga kami yakin ini tahun yang baik bagi kami. Walaupun mungkin kenyataannya tidak seperti yang kami harapkan. Tapi kami percaya rancangan Tuhan bukan kecelakaan bagi kami. Rancangan Tuhan tetap damai sejahtera. Hamba berdoa biar firman ini berakar, bertumbuh, berbuah. Menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus bersama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Haleluya.